gajar-gajar ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad. Al-qail akthiru min dhikri hadhimil ladzat atau kama qal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang sama kita cintai serta kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus kepada keluarga besar Dzurriyyah Pucuk Agung atau Pucuk Bayan. Dalam hal ini selaku orang tua kita, selaku guru kita bersama, yaitu Raden Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydhawi, yang hari ini beliau berhalangan diwakilkan oleh putranya yang mulia Raden Kiai Haji Abbas Muhammad Rafi'i, yang barusan telah memberikan mutiara-mutiara ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan tak lupa juga kepada segenap para kiai, Raden Kiai Haji Maisur Muhammad Lutfi Khazin, Raden Kiai Haji Alwi Bahri, Kiai Haji Salim Siddiq dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Bayani, Kiai Haji Saifuddin Surur, Kiai Iman, Kiai Haji Muhammad Harisuddin, Kiai Hashim Hamid, Kiai Nurul Yakin, dan segenap para kiai yang lainnya yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya tanpa mengurangi sedikit pun daripada rasa hormat, cinta, ta'zim dan taat Al-Fakir kepada beliau semuanya. Begitu juga kepada Al-Habib Alwi Al-Aidrus yang juga turut hadir bersama kita, dan segenap para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Solehuddin. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan amanatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh sepuh masyarakat, dan tak lupa yang istimewa kepada segenap daripada pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu segenap daripada hadirin hadirat rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita pada pagi menjelang siang ini mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan kita mendengar tausiah ceramah dari guru kita, yaitu
Kiai Haji Abbas, yang beliau menekankan kita untuk cinta. Kau lebih sampian kau tu andik sambungan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bercerita ketika seorang badui yang bertanya tentang kiamat mengatakan tak andik panapa, tak andik persiapan, sampai jum sunat tesakone, puasa sunat tesakone, tak andik amal selain kecuali sampai jum wajib musuh puasa wajib selain tak andik, tapi karena abu na cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Oleh karena itu, dengan hadirnya kita di sini sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada orang-orang soleh, mudah-mudahan kita semua nanti dibangkitkan bersama orang-orang soleh dan para anbiya. Amin ya rabbal. Akan tetapi Pak, Bu, untuk kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad, keneka Pak Bu, awal pertama harus kenal keadaan. Ada cara-cara orang cinta mentak kenal. Saya pertama kau tu kenal. Bagaimana kenal dengan Nabi Muhammad? Ajar, belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu bentuk tubuh Nabi Muhammad? Bagaimana itu rambutnya Nabi Muhammad? Bagaimana alisnya? Bagaimana hidungnya? Bagaimana matanya? Bagaimana itu Nabi Muhammad? Baik akhlaknya, semuanya kita harus kenal dengan Nabi Muhammad. Minimal dengan melalui perayaan Maulid, melalui majelis-majelis zikir, acara-acara hall seperti inilah kita dikenalkan oleh para ulama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta dengan Nabi Muhammad? Kenapa kita harus kenal dengan Nabi Muhammad? Di sini berdesitum cerita yang terjadi kepada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, Sayyidina Utsman ketika Pak Bu dikatakan idza waqafa ala qabrin, mohon Sayyidina Utsman ketika mancam ia tena kubur, ketika nangis Sayyidina Utsman, nangis agingging Nabi Sayyidina Utsman ketika Pak Bu, ketika beliau menangis ditanya, fakilalah, dikatakan kepadanya, dikatakan ya Utsman, hai Sayyidina Utsman, tadkur jannah wan nar fala tabki, benar ya engak kama engak ka swarga, engak ka neraka, pa engak swarga, pa engak neraka, tak nangis sekali. Wa tadkur wa tabki ala hada, wan bakna pa engak kubur, bodoh yang sa kubur, bodoh yang kubur nangis, bodoh apa? Ana apa bodoh nangis ya kuburan? Apa kata beliau? Aku teringat akan hadis Nabi Muhammad. Nabi bersabda, innal qabra, bahwasanya kuburan adalah awwalu manzilin min manazil akhirah, bahwasanya kuburan itu adalah fase pertama, tahap pertama, rumah pertama sebelum kita masuk ke akhirat. Sehingga dikatakannya faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, orang yang selamat kubur insyaallah pagi bakal gempak, bakal selamat akhirat. Wa man lam yanju, siapa-siapa orang yang tak selamat kubur, orang ketika tak selamat kubur, maka fama ba'dahu asyad minhu, maka pagi di akhirat arwah sajen sarah lebih tidak selamat lagi. Naudzubillah. Oleh karena itu aku menangis ketika melihat kuburan, aku menangis ketika berada di hadapan kuburan, karena aku tidak tahu ketika aku masuk kubur aku selamat atau tidak. Ada saya tahu Pak, kau lebih sampai ketika selamat dapat selamat masuk dalam kubur Pak, ya makin kau lebih sampian toju di atas tanah tak abid boleh Pak, anda tanda seneng tak seneng kau lebih sampian satu aja bekal masuk di dalam tanah, masuk di dalam kubur. Dan dalam riwayat kalau tidak salah Ibnu Hibban, Nabi bercerita bahwasanya di dalam kubur itu juga ada fitnah. Nabi si acareta di hadapan para sahabat, di hadapan istrinya Sina Aisyah, Nabi berkata di situ, ma min syai'in lam akun urituhu, lamba bilon sengko tak nangale illa ra'aituhu fi maqami hadza, mangken ko nangale satojo hatta jannah wan nar, sampai ka swarga, sampai ka neraka, abdi nangale mangken tahu ka neraka, tahu ka swarga. Walaqad uhiya ilayya,
dan Allah telah mewahyukan kepadaku. Apa wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad? Annakum tuftanuna fi kuburikum. Sampian sateje manusia, sampian sateje sahabat, sengah ya deki bekal bade fitnah ya dalam kubur. Tetap masih ada fitnah. Seperti apa fitnahnya? Mithla au qariban min fitnatil masihid dajjal. Mirip pada fitnah dajjal. Saling karena orang yang kubur kena kaki pada fitnah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Bismillah. Dikatakan dalam riwayat tersebut, orang kena kapak men masuk dalam kubur, men orang kena ahli sampojang, maka di atas kepala adalah solatnya yang akan menjaga. Seaja ke sampojang kena kapak, men fitnah kena datang, solat kena sampojang kena yang akan menolak. Solat inilah yang akan dia mengamankan daripada fitnah tersebut. Di sebelah kanannya yaitu puasa, men orang ketika ahli puasa, Ramadan puasa, maka ketika fitnah datang dari sebelah kanan, maka fitnah itulah yang akan menjaganya. Sebelah kiri ketika apa? Zakat, men orang ketika ahli zakat, ahli sedekah, maka ketika fitnah datang dari sebelah kiri, maka zakat sedekah itulah yang akan menolongnya, yang akan mengamankan daripada fitnah tersebut. Bebesokona Pak, silaturahmi dan semua kebaikan-kebaikannya, sehingga mon fitnah ketika datang dari arah kakinya, maka silaturahmi dan kebaikan-kebaikan yang lainnya seajaga masyarakat kenika Pak. Tapi ingat, pada situ sedariadat kenika Pak, yukta ahadukum, seorang kalian akan dihadapkan, akan didatangkan satu orang. Pas malaikat katanya, ma ilmuka bihadzal rajul, mun eta matur Pak, kaul pun sampai pakai dalam kubur tanya Pak sareng malaikat Pak. Malaikat nabi situng orang pas atanya, siapa dia? Siapa orang dia? Kenal nak orang dia? Kalau dia orang mukmin, selama di dunia hadir maulid, ngeding cara-cara Nabi Muhammad, ajar sejarah Nabi Muhammad, tahu kan Nabi Muhammad, Nabi wajahnya bercahaya, tahu kan Nabi Muhammad, kenal kan Nabi Muhammad, maka orang ketika bisa jawab apa? Pas kaul bersampean bertomat ketika bisa jawab, huwa Muhammadur Rasulullah. Beliau adalah Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Ja'ana bil bayinat. Beliau datang dengan penjelasan-penjelasan, datang iba ajaran, datang mengiba syariat, datang iba agama Islam, datang iba Al-Quran. Fa'ajabna wa amanna. Aku ikut, aku beriman. Engkau atoro, engkau kenal kau orang dia. Arya datang iba Al-Quran, Arya datang iba syariat, Arya datang iba hukum. Fa'ajabna abdina noro wal huda, juga membawa petunjuk. Abdina bertaja amanna wattaba'na, berabdina atoro ka beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas orang ketika ajo oleh huwa Muhammad sampai telo kali dalam hadis ketika esok kaki orang ketika, bila orang ketika bisa ajo, apa kata malaikat? Nem solihan, tedung buat napanya mencong, tedung ekobur panyaman. Dalam riwayat yang lain, nem naumatal arus, tedung buat na pada napangantan anyar. Selamat sebab apa? Kenalkan Nabi Muhammad, kenalkan Nabi Muhammad. Tapi man orang ketika tak kenal Pak, anti maulid tak anda Pak, tak tahu siapa Nabi Muhammad. Maka begitu ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, siapa orang kenika? Orang kenika jawab, la adri, engkau tak tahu, engkau tak kenal, engkau odi kenika perak ngeding apa cak na orang acak cangak geria, engkau norok. Maka orang seperti ini akan mendapatkan siksa di dalam kubur karena dia tidak bisa kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati Pak, Bu, kenal dengan Nabi Muhammad. Hari ini fitnah sudah semakin dahsyat. Hari ini zaman fitnah. Apa fitnahnya?
Nabi mengatakan bahwasanya fitnah di akhir zaman kaqita'il lailil mudlim. Fitnah di akhir zaman kenika padana potongan-potongan malam yang gelap, artinya petang sekali Pak. Saya kena orang kenika tak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil Pak. Sekarang zaman fitnah, kebenaran bukan berdasarkan fakta dan data, kebenaran bukan berdasarkan dalil, tapi kebenaran tergantung apa yang diupload setiap hari. Orang nengku ngabes, nengku ngedi, maka orang kenika bertaja Pak. Hati-hati, sekarang fitnah luar biasa. Jangan percaya dengan apa yang ada dalam HP, atau roka kiai, atau roka ustad, atau roka ulama-ulama yang istiqomah. Insya Allah selamat sampai dunia sampai akhirat. Amin. Hati-hati di sini Pak. Dulu Nabi Muhammad pernah berbicara kepada Salman Al-Farisi. Siapa Salman? Sahabat Nabi, santren Nabi Muhammad. Sahabat Salman ketika Pak masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Nabi sedang bertohmator ke Salman. Ya Salman, la tughidni fatufarik dinak. Hei Salman, saya nggak pernah ya sampai benar becik kasengkok. Nabi si ada bu, hei Salman, benar becik kasengkok. Jangan kau benci aku, fatufarik dinak. Benar bakal keluar dari agama benar bakal keluar dari Islam. Apa itu Salman? Ya Rasulullah, kaifa aku butuh ya Rasulullah, bermaaf tidak bisa benci keajunan. Wabika hadanallah, karena engkau ya Rasul aku mendapat hidayah, aku masuk Islam karena engkau ya Rasul. Bagaimana aku benci kepadamu? Apa kata Nabi Muhammad? Bu'udul Arab fatubriduni, bukna benci ka bangsa Arab, bukna bekal benci ka sengkau. Suku Nabi hari ini dihina-hina Pak. Bukan karena saya mengatakan ini untuk membela, tidak Pak, tapi hanya mengingatkan tentang hadis ini Pak. Dikatakan dalam hadis bughdul Arab munafik, orang saya benci ke orang Arab kenika munafik. Nabi memerintahkan untuk cinta kepada orang Arab. Kenapa? Karena aku orang Arab, kata Nabi Muhammad. Al-Quran berbahasa Arab, nanti di surga bahasanya bahasa Arab Pak. Tapi hari ini kita lihat, hati-hati. Makanya sekarang banyak ulama bukan lagi ahli hadis tapi ahli hadas, kata beliau yang mengatakan hati-hati di sini. Cari ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang lurus, yang mengajak kita kenal kepada Allah, mengajak kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan kita ikut mereka, kita akan selamat dunia sampai akhirat. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah satu hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Terus terang miris hati ini melihat medsos. Kalau ngapus medsos makin Pak, ya Allah marengis Pak. Jember kini kabur anak Pak, emak nanti bikin okol Pak sampai boro Pak mata nanti Pak. Apa naik pentong banyak mampir ya Allah. Kalau tanya kesampaian satu aja Pak Bu, makin kini kak bodoh napa sobung anak saya bengal mancelak ke orang tua, anak saya bengal agak ke orang tua, anak saya ngampul ke orang tua, anak mau minta tak beringus orang tua lah bengai panting jendar bodoh napa sobung, tak toro ocak bodoh cengkal bodoh napa sobung. Kenika anak durhaka orang ajar membodoh orang nak kenika. Saya nggak kaingai demi Allah menterus selamat dunia akhirat. Saya nggak sampai orang ajar ke orang tua. Siapa boy? Menkibodoh orang tua, menbengal mencelak ke orang tua, bengal agetak ke orang tua. Haram kau masuk ke surga Allah. Akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak main-main. Dikatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Bahwasanya ridhonya Allah, kerelaannya Allah terletak kepada kerelaan dan keriduan orang tua. Kalau orang tuanya ridho, maka Allah akan ridho. Tapi sebaliknya, kalau orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak akan ridho kepada orang tersebut. Oleh karena itu, hai para anak yang masih punya orang tua, demi Allah, jangan sampai orang ajar ke orang tua, jangan sampai mencelak ke orang tua, jangan sampai agetak ke orang tua. Demi Allah,
Anda itu bisa bicara, kau lebih sampai bisa acah-acah kenika Pak Bu, saya ngajari emak nak kau lebih mosok Pak nak kau lebih. Yang bisa mengajari kita hanya orang tua. Dari kecil dengan telatih, dengan laten dia mengajari kita untuk apa? Untuk berbicara. Lalu akankah setelah lidah ini pandai berbicara, setelah lidah ini sudah lancar untuk berbicara, maka bicara yang kita keluarkan hanya untuk menyakiti hati orang tua yang telah mengajari kita, maka demi Allah, Allah tidak akan ridha. Bahkan ulama siatabu kenika Pak Bu, ulama siatabu menbodoh orang kenika anak kenika orang kenika mangkat haji, mangkat umroh, entar ke Ka'bah tawaf. Mari ketika masuk dalam Ka'bah sampai jam dalam keadaan sujud, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan sujud, tapi ketika dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya, haram orang ketika mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini tidak mudah. Sekarang banyak orang yang lupa, mentang-mentang abena ampun alen, teti kiai, teti ustaz, dai, sarjana, profesor, doktor, ketika orang tua caca ambu mak cacaan mak tak tahu apa nengen mak orang tua nah kamu dihudu. La ilaha illallah. Mentang-mentang abu nasoki mangkat ke Jakarta di tuku sabolo, emas banyak, mobil lah banyak, soki abu na emak na ibu ko perai pangan cukup puya malolo, anak na tak seneng, anak na pernah membantu ibu ko na haram, anak si kurang ajar nak kenika. Hati-hati, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Selama kita masih kurang ajar, belum bisa menyenangkan orang tua kita, selalu membuat sedih orang tua kita, maka selama itu Allah tidak akan ridho, semua amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para anak, Anda yang punya harta, jangan pernah itu harta Anda kalau kedua orang tua Anda masih hidup. Ketika ibu Anda masih ada, ayah Anda masih ada, jangan merasa Anda memiliki harta. Cukup satu cerita di zaman Nabi Muhammad, Pak Bu, beda situng carita. Apa caritana? Beda anak-anak muda, anak-anak muda kenika sukses, alam sukses, andi pese, andi harta soki. Orang tua nak kenika ngalah harta anak tak ada bela. Kalah harta kenika anak tak taremah entar ke Rasulullah Muhammad. Entar ke Rasul, ya Rasul, aku ingin melapor kepadamu ya Rasul. Ya apa? Udah apa jong? Anu ya Rasul, tang apa? Tang orang tua ya Rasul ngalah harta akti, ngalah harta akti tak ada bela. Main kalah boy ya Rasul, akti tak taremah. Oh ya, coba olok orang tua nabuna, iya olok orang tua nabu. Ternyata orang tua nampun sepoh, ya Allah, ajalan kenika lambat. Entar ke Nabi Muhammad. Begitu depak ke Nabi Muhammad, apa? Hei orang tua, apa benar? Apa benar saya caca musuh anak benar? Benar yang ngalak harta anak-anak benar tak ada benar. Pas orang tua kenika caca suara ya Allah berat, suara pelan, terbata-bata dia mengatakan ya Rasulullah, izinkan aku berbicara, kasih kesempatan aku untuk berbicara, silakan. Caca apa benar ya? Ya Rasul, lamba bilal abdina ki sokam, abdina ki kuat ya Rasul, abdina andi harta ya Rasul. Arya tang anak tak bisa apa-apa, kikana guru rembi tak bisa apa-apa, tak andi harta, tidak punya kekuatan. Abdina saya balik alambi, abdina saya beringakan, abdina saya arabat, sakit abdina tak tedung malam ya Rasul, demi anak supaya beres ya Rasul. Anak berlaku apa saja bermak akal abdina ya Rasul, tak bekal sangat ya Rasul. Mungkin abdina pun sepuh, tak bisa alako ya Rasul, empon tak kelar tandi tenaga ya Rasul. Masa abdina tak oleh gun merang anak saumpaan ya Rasul, untuk makin yang tabu saya lapor ke ya Rasul, dari harta datang anak, masa tak oleh ya Rasul. Begitu Rasul ngeding Pak, nangis akhirnya iman Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Allah kabungkaan betul satu je kenika nangis ngeding suara orang tua jupun orang tua kenika nangis nyaman kabungkaan betul kenika wah benar-benar manusia kabungkaan nangis tak mangke sedih mendengar bagaimana kisah orang tua yang sudah sepuh tidak bisa bekerja hanya untuk mengambil sesuap untuk menjaga perutnya supaya tidak lapar. Apakah tidak boleh? Apakah harus izin dengan anak? Apa kata Nabi Muhammad?
Begitu Nabi nangis, Nabi berkata, pohon batu akan menangis ketika mendengar jawaban orang tua. Nabi pas atau oleh anak mereka, hei Jom, anta wa maluka li abik bena nya bena kun perak harta nya bena andikna orang tua na bena. Maka jangan coba-coba anak yang masih ada orang tua Anda merasa punya harta. Demi Allah, semua harta Anda adalah milik orang tua Anda. Senangkan orang tua Anda. Umroh keadaan sebelum orang tua nasi umroh. Pamangkat kedua orang tua Anda. Pamangkat kedua. Jangan sampai kalau bersama kita andi bungko sebelum orang tua andi bungko kenika Pak. Harta yang kita miliki semua adalah tidak lepas dari doa orang tua kita, dari didikan orang tua kita semua. Oleh karena itu, ayo pamuljo orang tua, insya Allah muljo. Didik anak-anak kita. Tapi kadang-kadang kesalahan anak tidak serta-merta karena anak yang salah, tapi banyak juga orang tua yang salah. Kenapa? Karena orang tua tidak mendidik anak-anaknya. Anak-anak pandang Pak, anak tua HP makin pandang. Ya Allah, bahkan penelitian sudah mengatakan Pak, dikatakan kemarin saya dengar ceramahnya Habib Hanif, beliau mengatakan bahwasanya berdasarkan penelitian di sini Pak, bahwasanya anak-anak sekarang kecanduan HP itu sehari 8 jam minimal belum jam nekuk HP, amain TikTok, amain Facebook, amain YouTube, sampai terus amain game. Sedangkan anak duduk dengan orang tua berapa jam? Maka yang membentuk karakter, yang membentuk bebentuk anak kenika benih oleh orang tua, benih guru napa, tapi siapa? Facebook, YouTube. Maka sekarang kita lihat berapa banyak anak-anak yang terlibat dengan judi online, main game online judi, PC natado, tandi PC, berengapana, masa makna, kalah, cuan lah. Sepeda motor cuan pakai tiba, gara-gara apa? Hanya gara-gara dia memuaskan nafsunya untuk main judi. Haram! Ketika orang si kurang ngacur, ketika orang tak kira sukses, sampai tengah Pak, sampai tengku Pak. Silakan Anda selidiki. Sekalipun dia orang kafir, ketika dia sukses, ketika diteliti, pasti orang kenika apek ke orang tuana. Walaupun dia Islam, walaupun dia santre, tapi kurang ajar ke orang tuana. Tengku Pak, tak kira sukses dunia sampai akhirat. Orang kenika bekal sial Pak. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kunci surga kita ada di orang tua kita. Ketika orang tua kita masih hidup, itulah surga kita. Ayo pamuljo. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh para ulama, yang dibawa oleh para guru-guru kita semua yang sampai kepada kita. Maka kata beliau, cinta bukan sekedar cinta di lisan saja, tapi cinta itu kata Al-Imam Syafi'i bil mutaba'ah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang saya cinta kenikah atau ropak. Jelas kira-kira Pak Bu? Jelas Pak Bu? Jelas Pak Bu? Coba mungkin ini sebagai penutup, saya hanya ingin bertanya saja. Kira-kira Pak Bu, kira-kira lu, ini penting masalahnya. Kalau kita hidup di zaman Nabi, ini langsung saya kembalikan di zaman Nabi. Saumpamana kau lebih sampai ketika odi zaman Nabi Muhammad, takdir odi zaman Nabi Muhammad, kira-kira Pak Bu, kau lebih sampai ketika bede budina Nabi Muhammad napa Abu Jahal? Bu, Allah alam. anorok ke Abu Jahal napa Nabi Muhammad? Yakin? Ampuan. Pak, kira-kira mensampaikan odi zaman Nabi Muhammad, norok ke Nabi Muhammad atau Abu Jahal? Nabi Muhammad atau Abu Jahal? Nabi Muhammad. Yakin? Yakin. Di sini saya hanya ingin mengupas sedikit sejarah, sedikit sebagai penutup saja. Iya. Dikatakan Nabi Muhammad ketika Pak, dari mulai Rembi sampai turun ayat fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin, kurang lebih umur 40 tahun Pak. Dari antara 0 tahun, dari mulai Rembi sampai 40 ketika Nabi Muhammad tidak pernah bermasalah. Satu je orang Mekah cinta, satu je orang Mekah ketika semakan Nabi Muhammad, bahkan mereka memberikan julukan kepada Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang saya tak pernah alecek seumur odikna.
Itulah Nabi Muhammad kenyataannya Pak. Sampai umur 40 tahun tidak bermasalah. Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat ini turun sebagai apa? Ayat ini turun melantik Nabi resmi menjadi Rasul, dan itu belum bermasalah. Kemudian turun ayat berikutnya. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Di sini Allah dengan ayat ini memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Hai orang yang berselimut, hai orang yang sapo, jaga benar Muhammad. Saya maksud Nabi Muhammad. Hai Muhammad, jaga benar Muhammad. Fa'andir, berilah peringatan. Bu, main ngak ketika bahasa Paturun apa? Saya ngak ini. Main ngak. Fa'andir, beri peringatan berarti main ngak. Muhammad, paling nggak satu aja manusia kenika, paling nggak satu aja. ONG ya Allah. Nabi bangun, Nabi sampaikan, karena beliau masih sendiri, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ternetek selama 3 tahun. 3 tahun banyak senior Islam yang kecokop saran Allah, turun ayat fasdah bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Muhammad, pada Pak paling nggak orang kenikah terang-terangan cetek-nyetek oleh Muhammad ya, terang-terangan Muhammad wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang musyrik. Baik, fasaida ala sofa, Nabi naik ke atas bukit Sofa, wanada qaumahu, Nabi memanggil kaumnya. Satu je kaum kenika yolong sareng Muhammad. Hei abolong orang Mekah, abolong. Begitu orang kenika abolong, persis Pak pada namangken kenika abolong. Nabi di atas bukit Sofa, di atas. Umat satu je budaya bubuh, orang Mekah kenika. Orang kenika tanya, Muhammad, beda apa? Beda apa ajunan kenika ngolong abdina satu aja? Beda apa mek ngoncong abdina kenika ya Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi tidak langsung menyampaikan, tapi Nabi bertanya terlebih dahulu. Apa pertanyaan Nabi? Hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Apa berna sateja sampian sateja partaja ka abdina kenika. Abdina andi kabar. Sebelum ana sampaikan, kaulah tanya kedua sampian partaja napa punten. Nabi kenika terotawa al-amin kenika seibri sareng orang Mekah kuon napa punten. Nabi tanya, yang kau andi kabar. Mon kabar kenika pada Pak partaja napa tak partaja? Faqalu jami'uhum, satu aja ngucapna kampak. Samakah kenika si Apollo ngucapna apa? Naam, majarabna alaika kadiban mundu nas'atika ilal adhai Muhammad. Abdina satu aja partaja ke ajunan Muhammad. Abdina tak pernah ngalai ajunan lecek. Abdina tak pernah nemu, tak pernah ngalai, tak pernah ngeding ajunan lecek Muhammad. Pada Pak Muhammad. Pada Pak partaja ongkuan. Oh iya, pada Pak. Apa kata Muhammad? Aku sekarang Rasulullah, aku utusan Allah. Aku membawa agama Islam. Aku membawa ajaran. Ayo beribadah kepada Allah. Jangan ke berhala lagi. Ibadah kepada Allah. Bersengak ya. Pak sengak ya. Adat-adat yang jelek tinggalkan. Apa adat itu? Sengak. Saya ampun judi, ambu. Saya ampun mabuk, ambu. Saya mabuduk PC, ambu. Saya ampun nyawer, ambu. Ini yang diingatkan oleh Nabi Muhammad. Pas apa jawaban orang sing ngocak partaja gelap? Tabatlah kaya Muhammad, celaka benar Muhammad, kurang ajar benar Muhammad, alihada jamaah tanah. Cuma hanya ini saja kau kumpulkan kami, hanya mendengarkan ocehanmu, kurang ajar. Tak partaja Pak, pas ngocak kurang ajar Pak. Inilah ciri-ciri orang-orang kafir Pak. Baik, kalau tanya makin Pak, bodon apa tado makin ketika anak orang Islam sealako mabuk Banyak. bodon apa tado Banyak. semain judi, entah itu judi taruhan bola, entah itu judi kartu, entah itu judi online. Bodon apa tado banyak. Secar pacaran bodon apa tado saya mabuduk bese bodon apa tado banyak kepi kenika. Kira-kira orang kenika atorok kan Nabi Muhammad apa Abu Jahal? Abu Jahal apa Nabi Muhammad? Nah, gelap macam apa? Berarti menurut Nabi Muhammad tak boleh main judi, tak boleh mah, tak boleh mabuduk bes, tak boleh acak-acak oh.
Bodoh saya caca orang. Banyak. Minyak lebih ini kan. Atau orang siapa? Jelas kayak kenapa Bu? Nah, ketika Nabi sampaikan, orang kali kata tarema. Apa benar Muhammad? Ada siapa benar ngawur Muhammad? Hah? Mak polong perang ngiri ngaki sana buat nasi ngawur kini kah? Oh, saya tak norok nyombong. Nah, mungkin kalau tanya, bodoh orang yang tegur, musuh kiai, musuh ustad, musuh tokoh-tokoh masyarakat, musuh orang tuana, ambu cong, cok main judi cong, tak oleh cong, cok. Jelas tak norok beri keseh, bodoh apa tak? Ambu cong, cok mabuk cong, tak oleh cong. Ya, cok ngurus-ngurus orang ngurus ambu TV, bodoh apa tak? Berarti kini kah cacana siapa? Orang kah? Orang kafir mereka sami'na wa asoina, iya engkau ngeding tapi taat orang. Tapi kalau orang mukmin sami'na wa ato. Baik, sekarang kira-kira atau orang Nabi Muhammad apa Abu Jahal? Nabi Muhammad. Berarti menurut Nabi Muhammad judi oleh. Siap meninggalkan judi. Siap. Pacaran oleh. Siap meninggalkan pacaran. Siap. Bodoh orang apa kalan kentelan. Ambu bisa? Bisa. Bisa? Harus tegas orang tua, bisa? Bisa. Mampu duduk WC, taol. Siap ambu tak mampu duduk WC. Tak ngecem-ngecem WC buduk, siap? Hina tak di WC, aku asa. Bisa? Baik, aja-aja orang taol. Ngacu dua orang taol. Ngatu orang taol. Siap, aja-aja bagus. Siap. Zikir siap. Sholawat siap. Aja-ajaan oh. Jelas kayak kenapa Bu? Wah, insya Allah kalau ini kita kerjakan, insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Ini yang dikatakan cinta dengan Nabi Muhammad. Kita ikut ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh para sahabat, para ahlul bait, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah, para guru-guru, para kiai-kiai sampai kepada kita. Makanya alhamdulillah sampian hidup di tengah-tengah para kiai, para ulama yang istiqomah, yang punya sanad bersambung kepada Nabi Muhammad. Makanya teguh pasakkan Pak, teguh edingaki sami'na wa ato. Nah, cek sampai sami'na wa asai. Apa sih kaca kiai? Napa sih kata bu kiai? Selama itu bagus, selama itu baik, ngajak kepada kebaikan, toh atau toro ngerti Pak Bu? Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kejanggalan, kesalahan, kekurangan, terutama di hadapan para kiai, para ulama. Sekali lagi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.